Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Di kelas fisika kali ini kita akan membahas mengenai hambatan pada kawat penghantar. Tujuan pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan pada kawat penghantar, dan yang kedua, menghitung nilai hambatan pada suatu kawat penghantar. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai fungsi hambatan listrik, yaitu membatasi arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik. Pada dasarnya, setiap komponen listrik memiliki nilai hambatan, misalnya hambatan pada lampu atau hambatan pada resistor. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai nilai hambatan pada penghantar atau konduktor. Setiap alat listrik pasti memerlukan kawat penghantar untuk menghubungkan antara sumber tegangan dengan alat listrik tersebut. Bahkan kawat penghantar bisa berkilometer panjangnya, yang ditarik dari pembangkit listrik hingga ke pengguna listrik di rumah kita. Contohnya adalah kabel listrik PLN. Ada 3 faktor yang mempengaruhi hambatan pada kawat penghantar. Yang pertama, panjang kawat. Yang kedua, luas penampang. Yang ketiga, hambatan jenis dari bahan kawat tersebut. Untuk lebih memahami pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap besarnya nilai suatu hambatan, kita akan membahasnya satu persatu ya. Faktor yang pertama yaitu panjang kawat. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Ketika kawat penghantar panjang, maka nyala lampu akan redup. Sebaliknya, ketika kawat penghantar pendek, maka nyala lampu akan terang. Artinya, semakin panjang kawat penghantar, maka semakin besar nilai hambatan yang dihasilkan. Faktor yang kedua yaitu luas penampang kawat atau ketebalan kawat. Perhatikan gambar tersebut. Kawat penghantar yang tipis dapat menyebabkan nyala lampu akan redup. Ketika kawat penghantar lebih tebal, maka nyala lampu akan terang. Itu artinya semakin besar luas penampang kawat, maka semakin kecil nilai hambatan yang dihasilkan. Faktor yang ketiga yaitu hambatan jenis dari bahan kawat tersebut. Nah, kira-kira hambatan jenis itu apa ya? Perhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Terdapat 3 jenis kawat penghantar, yaitu karbon, baja, dan tembaga, yang masing-masing dihubungkan pada sebuah lampu. Diperoleh jika kawat penghantar terbuat dari karbon, maka nyala lampu akan redup. Yang kedua, jika kawat penghantar terbuat dari baja, maka nyala lampu akan sedang. Dan terakhir, jika kawat penghantar terbuat dari tembaga, maka nyala lampu akan terang. Jika kita perhatikan nilai hambatan jenis dari ketiga kawat penghantar tersebut, diperoleh bahwa tembaga memiliki nilai hambatan jenis yang jauh lebih kecil dibandingkan karbon dan baja, sehingga nyala lampu akan terang karena nilai hambatan jenisnya sebesar 1,6 kali 10⁻⁸. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin kecil hambatan jenis dari suatu kawat penghantar, semakin kecil pula nilai hambatan yang dihasilkan, sehingga arus listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Berdasarkan hasil analisa yang telah kita lakukan, maka dapat disimpulkan rumus hambatan kawat penghantar yaitu R sama dengan Rho L per A, di mana R adalah hambatan kawat dalam satuan ohm, Rho adalah hambatan jenis dalam satuan ohm meter, L adalah panjang kawat dalam satuan meter, dan A adalah luas penampang kawat dalam satuan meter kuadrat. Baik anak-anak, kita akan membahas mengenai contoh soal hambatan kawat penghantar. Seutas kawat panjangnya 100 meter.
Luas penampang kawat 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Jika hambatan jenis kawat tersebut sebesar 6,28 kali 10 pangkat min 8 ohmmeter, hitunglah hambatan kawat tersebut. Kita gunakan rumus R sama dengan Rho L per A. Kita masukkan datanya satu persatu. Rho itu adalah nilai hambatan jenis bernilai 6,28 kali 10 pangkat min 8 ohmmeter dikali panjang kawat 100 meter dibagi luas penampang kawat bernilai 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Satuan meter kita bisa coret. Lalu 6,28 dibagi 2 hasilnya 3,14 kali 10 pangkat min 2 ohm. Baik anak-anak, kalian sudah belajar mengenai faktor yang mempengaruhi nilai hambatan suatu kawat pengantar. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah kabel listrik pada umumnya terbuat dari bahan tembaga karena memiliki nilai hambatan jenis yang jauh lebih kecil dibandingkan logam yang lainnya. Hal inilah yang menyebabkan nilai hambatannya pun kecil, tetapi arus yang dihasilkan akan besar. Demikianlah materi yang sudah disampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya. Selamat belajar. Tuhan memberkati.